Ini bendera kok bisa jatuh? Kenapa nih? Nggak tahu. Nah, jadi bendera merah putih ini tidak boleh jatuh di tanah. Kalau bambunya boleh kita ambil atau ditaruh, dibuang. Tapi kalau ininya, merah putihnya itu jangan. Merah putih itu ada artinya. Bukan kita apa musyrik hormat bendera, bukan. Kalau begitu zaman Nabi mencium Hajar Aswad musyrik dong. Ternyata Nabi lakukan itu demi menghormati. Sahabat Umar bilang, saya tidak akan mencium Hajar Aswad kalau Rasulullah tidak mencium. Seandainya Rasul tidak mencium, saya tidak akan mencium Hajar Aswad. Jadi hormat bendera itu bukan musyrik. Di sini ada makna pahlawan yang gugur di medan pertempuran, berdarah-darah membela NKRI harga mati. Jadi ini bukan sekedar merah putih, tapi maknanya luar biasa. Jadi kita harus bangga punya merah putih. Jadi jangan ditaruh di bawah ya merah putihnya. Boleh merah putih, setelah itu dirawatin, diambil, terus dilipat. Tapi ininya boleh dibuang ataupun ditaruh. Tapi kalau ini tidak boleh diinjak-injak ataupun tidak boleh ditaruh di bawah. Jadi tidak boleh begini, harus diangkat. Karena ini maknanya sangat dalam sekali, ya. Itu menghormati pahlawan yang sudah gugur. Oke? Oke. Bagus anak-anakku, kita cinta Indonesia. NKRI harga mati. Harga Mati. kita Indonesia. Merdeka. Merdeka. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, yang semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi orang itu kalau cinta itu berbeda-beda. Beda-beda dalam menyikapi cinta. Misalkan kita cinta kepada Imam Syafi'i. Kalau cintanya orang awam, mungkin Imam Syafi'i itu orang yang pintar, yang baik, yang imam madhab, ya, itu mungkin dari situ batasannya. Tapi kalau kecintaan para fuqaha, karena Imam Syafi'i itu ahli fikih, imam madhab, dan banyak keutamaan dan lain sebagainya. Jadi orang awam dengan orang alim itu menyikapi kecintaannya kepada seseorang itu berbeda. Seperti kita cinta kepada para pahlawan yang memerdekakan, berjuang untuk Indonesia. Seperti sang proklamator Bapak Soekarno. Kecintaan orang itu beda-beda kepada Pak Soekarno. Karena dia itu sang proklamator, karena dia itu pahlawan yang memerdekakan Indonesia. Mungkin dari situ satu sisi orang melihat cintanya kepada Bung Karno. Mungkin orang-orang yang dekat sama Bung Karno-nya, ya, berbeda penilaian dengan orang yang cinta awal tadi. Karena Bung Karno memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan, memiliki rasa yang kepada manusia, kepada tanah airnya. Mungkin orang-orang yang dekat Bung Karno ini lebih memahami ke situ. Makanya dikenang sepanjang masa. Terus dari generasi ke generasi. Sebaliknya, yang lain seperti tokoh-tokoh para ulama pejuang juga kemerdekaan, seperti Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai As'ad Syamsul Arifin, ya. Kemudian juga Syekh Abbas Buntet yang ada di Cirebon, Syekh Amin, dan yang lain sebagainya. Itu mereka berjuang demi Indonesia. Para muhibbin, mereka cinta kepada para ulamanya karena dari penilaiannya masing-masing. Jadi orang dalam menyikapi cinta itu bermacam-macam atau berbeda-beda. Ada orang beranggapan bahwa menghormati merah putih itu haram, syirik, musyrik. Syirik halnya di mana, haramnya di mana.
Sekarang begini, seandainya orang hormat kepada benda, maka Hajar Aswad yang dicium oleh Nabi Muhammad itu juga syirik. Bahkan sahabat Umar bilang, "Hai benda, kamu hanya benda. Kalau Rasulullah tidak menciummu, maka saya tidak akan menciummu." Jadi penghormatan ya kepada Rasulullah SAW yang melakukan itu. Dan Rasulullah SAW pun melakukan itu karena ini diperintahkan, dan ini batu dari surga sebagai tanda hormat. Jadi bukan musyrik, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit musyrik. Kita hormat merah putih musyrik, hormat para pahlawan musyrik. Jadi bukan sekedar merah putih, tapi di dalamnya mengandung banyak makna sekali. Para pahlawan yang sudah gugur membela tanah air, rela mengorbankan nyawa harta bandanya demi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita menghormati para pahlawan yang gugur membela tanah air. Jadi bukan musyrik. Juga ada yang mengatakan katanya, kita minta hanya pada Allah saja, nggak usah ke yang lain. Memang betul, tidak salah. Kita minta kepada Allah Sang Maha Kuasa, Tuhan kita. Tetapi kita juga dianjurkan tadawi, berobat. Kalau kita sakit, ya berobat sebagai syariatnya. Berobatnya kemana saja? Kalau medis ke dokter, non medis ya ke yang ngerti tentang non medis. Tentunya begitu kan. Jadi bukan langsung wah kita ini seolah-olah nggak mau berobat, kita minta sama Allah. Nabi Musa saja yang dikatakan Nabi Kalimullah itu tetap ketika sakit berobat dengan sejenis rumput-rumputan. Itu diperintahkan Allah malah. Begitu minum pertama sembuh karena Allahnya. Begitu kedua sakit gigi lagi, Nabi Musa memakan rumputan, ternyata bukan sembuh, malah tambah sakit. Jadi yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Ya, tapi kita syariatnya adalah berobat lewat apa saja. Umar pun ketika itu menggandeng pamannya Nabi, Sayyidina Abbas, bertawasul kepada Sayyidina Abbas untuk minta hujan. Ternyata hujan. Dan ada salah satu kisah juga orang-orang pada sholat istisqa dan berdoa di situ. Di situ ada kiai, ada ustadz, semuanya berdoa di situ. Para ulama. Tak kunjung juga hujan. Ada satu orang yang menawarkan diri, ya, berdoa kepada Allah. Begitu diizinkan, walaupun dia itu bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan kiai ulama. Doanya, ya Allah, dengan hak kedua mata ini memandang, maka turunkanlah hujan. Akhirnya turun hujan tuh. Begitu turun hujan, orang itu ditanya, wahai fulan, berkah apa ini kok bisa turun hujan? Kamu doa apa? Saya pernah memandang Abu Yazid Al-Bustami. Mata ini pernah memandang Abu Yazid Al-Bustami. Saya bertawasul kepada beliau, ternyata turun hujan. Jadi di tawasul itu dianjurkan, dibolehkan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.